Halo guys, balik lagi di Brian Channel. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jadul banget. Bayangkan dunia tanpa HP, tanpa medsos, dan tanpa internet. Aneh banget kan, kayak hidup di zaman purba. Kita ngapain ya waktu itu? Main layangan sampai lupa pulang? Atau nonton TV sampai sore nungguin kartun favorit? Nah, buat kalian yang lahir di zaman digital ini, siap-siap nostalgia. Kita bakal ngebahas serunya hidup di masa lalu, jauh sebelum dunia digital ramai kayak sekarang. Apa penasaran? Dan menjawab right. Oke guys, zaman dulu. Kalau kita mau ngobrol sama teman yang jauh, nggak bisa semudah sekarang tinggal chat di WA. Dulu kita harus nulis surat. Iya, surat. Nulisnya pakai tangan, pakai kertas, pakai amplop, terus kirim lewat kantor pos. Ribet banget. Bayangin aja, nunggu balasan surat itu kayak nungguin gebetan balas chat. Lama banget, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa nggak dibales. Sebel sih, tapi serunya di situ. Dan yang lebih lucu lagi, kalau kita salah tulis alamat, suratnya bisa nyasar ke orang lain. Aduh, bisa berabe deh kalau surat cinta kita ketahuan orang tua. Tapi, momen-momen kayak gini nih, yang bikin masa lalu jadi lebih berkesan. Nggak kayak sekarang, chat di medsos cepet sih, tapi kesannya biasa aja, nggak ada istimewanya. Nah, kalau surat begitu sampai di tangan, rasanya tuh kayak nemu duit. Langsung dibaca berulang-ulang sampai kertasnya lecek. Dan yang bikin surat menyurat itu romantis. Kita bisa selipin foto, atau bahkan parfum di suratnya. Duh, jadi ingat mantan nih. Tapi itu rahasia ya. Intinya, meski ribet dan lama, surat menyurat punya kenangan tersendiri yang nggak ada di teknologi canggih zaman sekarang. Kalau sekarang kita bisa nonton film apa aja di Netflix. Dulu kita harus rela antre panjang di rental kaset. Iya, rental kaset. Ingat kan? Tempatnya penuh sama poster film action sama horor. Nah, biasanya kita bakal bingung banget mau pinjam film apa. Liatin rak-rak penuh kaset VHS, baca sinopsisnya satu-satu, sampai akhirnya nanya sama yang jaga. Bang, film apa yang seru nih? Dan yang bikin gregetan, kalau film yang kita mau lagi dipinjam orang. Rasanya tuh kayak sedih banget. Udah kebayang serunya nonton bareng keluarga, ternyata kasetnya nggak ada. Tapi, serunya nyewa film dulu tuh. Kita bisa ngobrol sama yang jaga, tukeran rekomendasi film, atau bahkan debat film mana yang paling bagus. Rasanya tuh kayak perkumpulan pecinta film gitu deh. Selain rental kaset, hiburan zaman dulu juga seru-seru loh. Ada dingdong yang bikin kita rela ngabisin duit receh. Ada PlayStation 1 dengan game-game legendarisnya. Dan tentu aja, main di luar rumah sampai lupa waktu. Pokoknya, hiburan zaman dulu tuh sederhana, tapi berkesan banget. Nggak kayak sekarang hiburannya canggih-canggih, tapi kadang bikin kita lupa waktu dan malah bikin pusing sendiri. Guys, kalau sekarang kita enak dengerin musik di Spotify dan YouTube Music. Dulu kita harus punya kaset tape atau CD kalau mau dengerin lagu favorit. Bayangin aja betapa susahnya nyari lagu baru waktu itu. Pertama, kita harus nabung dulu buat beli kasetnya. Harganya lumayan mahal. Atau kalau lagi bokek, kita bisa pinjam kaset teman, terus rekam deh pakai tape recorder. Tapi hasilnya ya gitu deh, suaranya suka cempreng, atau ada suara kresek-kreseknya. Nah, kalau lagi sial, kasetnya bisa macet. Aduh, rasanya tuh kayak bete banget. Langsung deh buru-buru keluarin pensil atau pulpen, terus diputer manual itu kaset sampai muter lagi. Tapi susahnya itu semua justru jadi kenangan manis yang gak terlupakan. Kayak misalnya ngumpulin kaset tape dari berbagai musik, mulai dari pop, rock, dangdut, sampai lagu anak-anak. Atau seru-seruan pas tukeran kaset sama teman. Rasanya tuh kayak tukeran mainan. Dan yang paling penting, dengerin musik zaman dulu tuh berasa lebih asyik. Mungkin karena prosesnya yang gak gampang kayak sekarang. Jadi setiap lagu yang kita dengerin tuh berkesan dan punya cerita sendiri. Oke guys, bayangin hidup tanpa Google Maps. Seru atau serem? Nah, zaman dulu kalau kita mau pergi ke tempat baru, kita harus baca peta. Iya, peta, kertas gede yang isinya gambar jalan sama tulisan-tulisan kecil.
Kadang kita juga harus nanya sama orang di jalan. Permisi pak, kalau mau ke Monas lewat mana ya? Dan gak jarang, kita malah dikasih tahu jalan yang salah. Entah sengaja atau enggak, yang jelas kita jadi nyasar deh. Tapi, susahnya itu semua justru jadi seru. Kita jadi belajar hafal jalan, belajar baca peta, dan yang pasti, belajar sabar. Bayangin aja, dulu kita bisa berjam-jam cuma buat nyari alamat. Tapi, justru itu yang bikin perjalanannya jadi lebih berkesan. Kita jadi punya banyak cerita seru buat diceritain ke teman-teman. Dan yang paling penting, kita jadi lebih menghargai petunjuk jalan. Nggak kayak sekarang, semua serba gampang. Tinggal buka Google Maps, semua rute langsung keluar. Nggak ada tantangannya. Guys, kalau sekarang anak-anak main game online sampai lupa waktu, dulu kita mainnya di luar rumah. Iya, main beneran nggak perlu wifi, nggak perlu kuota internet, yang penting punya teman main. Dan permainan favorit zaman dulu tuh banyak banget. Ada petak umpet, gobak sodor, kelereng, bekel, lompat tali, dan masih banyak lagi. Serunya main di luar rumah tuh, kita bisa bebas main, ngobrol sama teman-teman, dan yang pasti, sehat. Nggak kayak sekarang, anak-anak lebih suka main HP di dalam rumah. Padahal, main di luar rumah itu banyak banget manfaatnya. Selain bikin sehat, main di luar juga bisa bikin kita kreatif, pintar bergaul, dan yang pasti, lebih senang. Jadi buat kalian yang punya adik atau anak kecil di rumah, ajak mereka main di luar yuk. Ajarin mereka permainan tradisional, dan biarkan mereka merasakan serunya masa kecil tanpa gadget. Oke guys, zaman dulu, kalau kita mau PDKT sama gebetan, nggak bisa semudah sekarang tinggal DM di Instagram. Dulu, kita harus kreatif. Salah satunya nelpon ke rumahnya. Tapi, nelponnya nggak bisa langsung ke HP gebetannya. Dulu, HP masih jarang, jadi kita harus nelpon ke telepon rumahnya. Dan yang bikin deg-degan, biasanya yang ngangkat telepon itu orang tuanya. Kalau udah gitu, kita harus pura-pura salah sambung atau ngaku jadi teman sekolahnya. Duh, rasanya tuh kayak lagi ditanya guru. Tapi, kalau beruntung, kita bisa ngobrol sama gebetan meski cuma sebentar. Nah, kalau mau lebih romantis, kita bisa kirim surat cinta. Iya, surat cinta beneran. Nulisnya pakai tangan, pakai kertas warna-warni, terus dikasih parfum biar wangi. Atau kalau lagi iseng, kita bisa titip salam lewat radio. Jadi, kita telepon ke radio kesayangannya, terus titip salam buat si dia. Duh, romantisnya zaman dulu emang beda. Intinya, PDKT zaman dulu tuh lebih susah. Tapi justru itu yang bikin momennya jadi spesial dan nggak terlupakan. Nggak kayak sekarang, PDKT-nya serba gampang. Nggak ada tantangannya. Nah guys, itu tadi cerita tentang serunya hidup di zaman dulu, sebelum internet ramai. Mungkin buat kalian yang lahir di zaman digital, zaman dulu terkesan ribet dan kuno. Tapi percayalah, zaman dulu punya banyak kenangan manis yang nggak bisa digantikan sama teknologi canggih zaman sekarang. Dulu, kita lebih sering ngobrol langsung, main di luar rumah, dan lebih menghargai hal-hal kecil. Teknologi memang bikin hidup kita gampang, tapi kadang bikin kita jadi kurang gaul dan gampang bosan. Dulu, kita bisa senang cuma dengan hal-hal sederhana. Tapi sekarang, kita butuh sesuatu yang hebat untuk bisa merasa senang. Tapi, ya sudahlah ya. Namanya juga zaman berubah. Kita nggak bisa terus-terusan hidup di masa lalu. Yang penting, kita bisa belajar dari masa lalu. Misalnya, kita bisa lebih menghargai waktu bersama keluarga dan teman, lebih sering main di luar, dan nggak terus-terusan main HP. Setuju? Gimana nih guys, setelah nostalgia bareng gua, jadi kangen zaman dulu nggak? Atau malah senang hidup di zaman sekarang? Apapun pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang kangen masa-masa indah tanpa internet, jangan sedih. Kalian bisa kok sesekali nggak main HP, dan ngelakuin hal-hal seru kayak zaman dulu. Ajak teman atau keluarga kalian buat main permainan tradisional, nonton film bareng, atau sekedar ngobrol santai tanpa HP. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video nostalgia selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.